Imam Ali ketika ditanya, "Mazuhdu ya Amirul Mukminin?" Kemudian beliau mengatakan, "Az-zuhdu fi kalimataini minal Qur'an." Kata beliau, zuhud kamu tanya cuma 2 kalimat dalam Al-Quran. Kemudian beliau membaca firman, "Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Faman lam ya'sa 'ala al-fat, wala yang tidak gembira, yang enggak sedih. Al-Quran begini, "Likai la ta'sau ala ma fatakum," supaya kamu enggak sedih dengan apa yang hilang darimu. "Wala tafrahu bima atakum," dan kamu enggak terlalu gembira dengan apa yang ada, yang kamu miliki. Kata Imam Ali, siapa yang tidak sedih apa yang hilang darinya dan tidak terlalu bergembira apa yang datang padanya, fahuwa zahid, itulah orang yang zuhud. Az-zuhud kalimatain fil Quran, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima. Orang zuhud itu ketika ia menerima, dia syukuri. Ketika lepas dari dia merasakan ketentuan Allah, Allah ambil dan yang terbaik. Tidak menjadikan ketika dia punya lupa, atau ketika diambil dia menjadi hilang semuanya. Tidak, tetap likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima. Orang sering mengartikan zuhud ini keliru. Zuhud bajunya harus compang-camping, nggak mau semuanya, nggak mau. Bisa orang zuhud di garasinya ada mobil-mobil mewah, tapi dia orang zuhud. Karena saat dia miliki nggak berubah, saat dia nggak ini hilang nggak berubah. Karena itu dalam ungkapan lain Imam Ali menafsirkan zuhud begini: "Laisa zuhdu an la tamlika syai'an, walakinna zuhda an la yamlikaka syai'un." Zuhud itu bukan berarti kamu harus nggak punya sesuatu, nggak memiliki sesuatu, tidak. Tapi zuhud itu artinya kamu tidak dimiliki oleh sesuatu. Silahkan Anda memiliki harta, Anda yang memiliki, bukan Anda dimiliki oleh harta. Lebih jauh lagi kemudian Imam Ali ingin menjelaskan supaya orang tidak menampakkan kezuhudannya dengan pura-pura dan sandiwara dan semuanya. Imam Malik benar mengatakan begini, "A'dhamuz zuhdi ikhfa'uz zuhud." Seagung-agung arti zuhud adalah menyembunyikan zuhud itu. Jadi ketika beliau ditanya, apa zuhud? Likaila, dalam 2 kalimat dalam Al-Quran, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan ayat semacam ini, jawaban-jawaban semacam ini dalam Al-Quran, dalam ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib sangat, karena Al-Quran ada pada beliau. Beliau bukan cuman hafal Al-Quran, itu sudah pasti. Beliau yang hafal Al-Quran, beliau yang menulis juga Al-Quran, sehingga dalam riwayat setelah wafat Rasul beliau mengumpulkan semua Al-Quran, dengan sehingga semua ayat-ayat Al-Quran ada pada beliau. Dan semua kandungan dan rahasianya. Dalam ungkapan lain beliau mengatakan, setiap ayat Quran turun, aku diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi arti ayat. Karena itu kemudian Ibnu Abbas, murid beliau, lalu kita baca tafsirkan hampir semua buku tafsir, qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah belajar sama Amirul Mukminin mengenai Fatihah, diajak oleh Amirul Mukminin, "Ya Ibnu Abbas, setelah salat Isya kamu ke Jabbana, kuburan sana, tempat yang kosong." Baru sampai sana Ibnu Abbas kemudian Ibnu Abbas menceritakan, "Aku mulai belajar dari Amirul Mukminin mulai kalimat bismillah, nggak sampai alhamdulillah, baru cuman ba, alif la, alifnya, lamnya dan segala macam, belum sampai alhamdulillah, tiba-tiba kata Imam Ali, ya Ibnu Abbas, siap-siaplah, sebentar lagi fajar sudah." Karena itu Ibnu Abbas kemudian mengatakan, ilmu ini ada 9, ilmu ini ada 10, yang 9 ada pada Amirul Mukminin, yang 10 dibagi semuanya, dia masih ikut yang 1 itu. Ibnu Abbas pengakuannya. Karena ketika orang sudah memiliki Al-Quran dan bersama Al-Quran, apalagi dibicarakan, semua ilmu di situ. Ketika beliau membaca ayat, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau masih di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad.
dan Allah tidak akan menyiksa umat ini selagi mereka masih beristighfar. Tiba-tiba Imam Ali mengatakan ada dua yang membuat aman di bumi ini. Hunaka amanani fid dunya wa qad rufi'a ahaduhuma fadunakumul akhar. Yang satu sudah diangkat oleh Allah, tinggal satu, hati-hati kalian. Apa yang diangkat? Rasul telah wafat. Kemudian yang sisa adalah istighfar. Selagi istighfar, Allah akan amankan umat ini. Hunaka amanan, kata Imam Ali. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfir. Ada orang yang bernama Ibnul Kawa. Ibnul Kawa ini kalau kita baca buku-buku selalu sering bertanya. Tanyanya itu ngekel, kata orang. Suka tanya-tanya yang sepertinya ingin mengalahkan Imam Ali. Dan dia termasuk yang memerangi Imam Ali. Dan mati saat memerangi Imam Ali, Ibnul Kawa. Selalu tanya begitu. Bahkan pernah di atas mimbar Imam Ali sedang khutbah begini. Kadang-kadang Imam Ali salat, Ibnul Kawa teriak-teriak. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, untuk mengejek Imam Ali. Pernah setengah-tengah Imam Ali di mimbar, Ibnul Kawa tanya, "Ya Amirul Mukminin, aku mau tanya, antara tempat mimbarmu sampai Arsyullah itu berapa jaraknya?" Kata Imam Ali, "Sal tafaqquha, la tas'al ta'annudha." Tanyalah orang yang ingin menuntut ilmu, jangan menanyakan hal-hal yang kamu ingin menyampaikan kesombonganmu, kecongkaanmu. Ama waqad sa'alta fasma'il jawab. Tapi kamu sudah tanya, dengarkan jawabanku. Antara tempatku sekarang ini, mimbar ini sampai Arsyullah, cukup seorang mukmin berkata la ilaha illallah, naik kalimat itu ila Arsyullah. Dalam ungkapan lain di selain ini beliau mengatakan da'watun mustajabah. Antara tempat kita dengan al-arsy cuma da'watun mustajabah. Ibnul Kawa kemudian mengatakan, kalau orang mengucapkan kalimat yang kamu ucapkan, yang kamu katakan dari la ilaha illallah, apa pahalanya? Kata Amirul Mukminin, kalau dia sekali mengucapkan kalimat itu, muhiyad dzunub, semua dosanya dihapus, seperti kertas yang ada tulisan dihapus menjadi putih kembali. Kalau mengucapkan dua kali, Ibnul Kawa ini, kalau mengucapkan dua kali kalimat itu naik, dan seluruh malaikat menyambut sambil berkata, irfa'u li 'azamatillah, ikhsha'u li 'azamatillah, berkhusyuklah menerima kalimat ini. Dan saat itu Imam Ali langsung menjawabnya, wa idza qalaha thalatha, kalau orang itu mengucapkan kalimat itu thalatha. Tetapi di awal tadi Imam Ali mengatakan jaraknya ini adalah orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlisan min qalbi, dari hatinya, bukan sekedar lisan. Kata Imam Ali, ketika sampai ketiga kali, waqafatil kalima bi jambil arsh, kalimat itu akan berhenti di Arsyullah. Dan saat itu Imam Ali mengatakan, membawa riwayat, pasti semua dari Rasulullah, saat itu Allah berfirman, wa izzati wa jalali la aghfiranna liqa'iliki bima kan, demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan ampuni siapa yang mengucapkan kamu kalimat la ilaha illallah, siapapun dia dan apapun dosanya. Ibnul Kawa ini suatu hari datang pada Imam Ali, bertanya begini, ya Amirul Mukminin, hal kallamallahu ahadan qabla Musa? Apakah Allah pernah mengajak dia khitab kepada seseorang sebelum Nabi Musa? Karena kalau Nabi Musa kan terkenal khataballah Musa, Musa kalimullah. Pertanyaan Ibnul Kawa, apakah Allah pernah berkhitab kepada seseorang sebelum Musa? Amirul Mukminin menjawab, na'am, kallamahum jami'an barrahum wa fajirahum wa kallamahum wa ajabu. Iya,
Allah telah mengajak berbicara sebelum Musa kepada seluruh makhluk manusia, orang yang baik maupun yang fajir, semua telah diajak bicara oleh Allah dan mereka telah menjawab. Ibnul Kawa enggak memahami, thaqula alaihi, berat bagi dia. Kaifa ya Amiral Mu'minin, bagaimana? Dia melihat Nabi Musa sudah mendapatkan kehormatan kalimullah, kalau Imam Ali menjawab Allah telah mengajak bicara seluruh manusia. Dan mereka telah menjawab, kaifa ya Amiral Mu'minin. Tiba-tiba beliau mengatakan, ama taqra wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Bacalah ayat ketika Allah mengambil sumpah seluruh anak Adam di alam itu. Kemudian Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala, seluruh manusia mengatakan bala. Allah khatabah. Hal-hal semacam ini selalu disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan seluruh ma'arif ketika beliau menyampaikan dengan ayatnya atau beliau menyampaikan tanpa menyebut ayat, tapi jawaban beliau itu adalah semua intisari dari ayat-ayat Al-Quran. Itulah dalam Nahjul Balaghah sering Syarif menyebutkan kalimat ini yang diungkapkan oleh Imam Ali ini ayatnya dalam Al-Quran. Seperti kalau Imam Ali mengatakan, siapa yang diberi oleh Allah untuk mampu, diberi taufik untuk bersyukur, pasti akan mendapat tambahan, begitu. Siapa yang diberi oleh Allah taufik untuk doa, pasti akan dikabulkan. Hal-hal semacam ini kemudian nanti dalam Nahjul Balaghah Syarif menyebutkan, dan ini seperti dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, seperti dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Semua yang disampaikan oleh Amirul Mukminin disari dari Al-Quran. Kenapa? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, Aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali. Gak pernah berpisah dalam semua jawabannya. Pernah beliau ditanya, ya Amirul Mukminin, kaifa yuhasibullahu al-khalqa ala kathratihim? Ya, apa nanti di hari kiamat Allah menghisap semua orang ini dengan begitu banyak manusia ini? Kata Imam Ali, kama razaqahum ala kathratihim, sebagaimana Allah memberikan rezeki mereka dengan sekian banyaknya. Ya Amiral Mu'minin, kaifa yuhasibullahu al-khalqa wa hum la yarawnahu? Kan kita enggak bisa melihat Allah. Ya Amiral Mu'minin, bagaimana kalau kita ini manusia dihisab, sementara yang dihisab manusia enggak melihat Allah. Allah la yara. Kata Imam Ali, kama yarzuqahum wa hum la yarawnahu, sebagaimana mereka juga diberi rezeki dan mereka enggak melihat. Artinya melihat Allah dengan mata, melihat Allah dengan atharnya, dengan dalilnya, dengan ciptaannya, iya pasti. Karena itu Imam Ali ketika ditanya, ara'aita rabbak, beliau mengatakan, celaka kamu. A'budu rabban lam ara, apakah aku menyembah Tuhan yang enggak jadi lihat? Tetapi tidak dilihat dengan mata, dilihat dengan al-qalb dan semuanya. Dan begitu selalu jawaban-jawaban beliau. Sehingga ada orang juga tanya, ya Amirul Mukminin, idza sudda babur rajul min aina ya'tihi rizquh? Dengarkan jawaban-jawaban Amirul Mukminin, manusia Qur'ani. Wahai Amirul Mukminin, kalau orang ini pintu pencarian rezekinya diisolasi, ditutup, di rumahnya ditutup, semuanya diboikot, nggak ada pintu yang bisa dia mencari rezeki. Min aina sudah ditutup kan? Idza sudda babur rajul min aina ya'tihi rizquh? Dari mana dapat rezekinya? Tiba-tiba manusia yang disebut Rasulullah Aliyun ma'al Quran wal Quran ma'a Ali, jawabannya min haitsu ya'tihi ajaluh, sebagaimana ajalnya bisa datang, ditutup model apapun tetap dia mati. Begitu juga rizkinya, dihalau oleh siapapun tetap